Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya dan sekaligus menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kajian tafsir basmalah, tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memperdalam kajian Ar-Rahman Ar-Rahim, sekalipun kita sudah menjelaskan masing-masing dari dua nama Allah ini, namun ada hal yang lebih penting lagi kita dalami, kita pahami terkait dengan dua nama Allah ini, Ar-Rahmanir Rahim. Yang perlu kita perdalam lagi yaitu apa efeknya, apa manfaatnya ketika kita betul-betul mengimani, meyakini Ar-Rahmanir Rahim ini. Ya, apa efeknya dalam kehidupan kita ini ketika kita betul-betul meyakini dengan sepenuh hati nama Allah ini, Ar-Rahmanir Rahim. Yang jelas ulama sepakat itu pasti ada pengaruh, pasti ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, yang tentu ini adalah hal yang bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama itu menyebutkan beberapa efek dahsyat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, mahabbatullahi al-mahabbatun azimah. Dengan meyakini dan mengimani nama Allah Ar-Rahmanir Rahim, maka kita semua ini akan lebih mencintai Allah. Kita ini akan semakin cinta kepada Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita yakini sepenuh hati itu, kita pahami,
dan betul-betul kita yakini itu akan melahirkan kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah. Kita sangat cinta kepada Allah. Di mana letaknya itu? Kenapa dengan meyakini dan mengimani Ar-Rahmanir Rahim ini kita semakin cinta kepada Allah? Di sini oleh guru kita menyebutkan, wa dzalika hinama yufakkirul 'abdu wa yanzuru fi athari rahmatillahi fil afaq wa fin nafs. Di sini oleh guru kita bahwa di antara penyebab kenapa dengan meyakini dan mengimani Ar-Rahmanir Rahim ini dapat meningkatkan cinta kita kepada Allah, yaitu dengan yufakkirul abdu, ketika kita ini merenungi betapa besar limpahan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, betapa besarnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan meyakini bahwa dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah memberikan begitu banyak kasih sayangnya kepada kita, sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu yang membuat bisa kita lebih cinta lagi kepada Allah. Sebagai contoh, di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita ini, yaitu dengan adanya alam ini. Allah ciptakan alam ini dengan berbagai kebutuhan kita. Subhanallah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebutuhan kita sebagai manusia Allah sudah siapkan itu. Inilah yang harus kita bawa ini. Bawa semua ini untuk lebih mencintai Allah. Allah akan memberikan kepada kita sekalipun kita tidak pernah minta. Sekalipun kita tidak pernah minta, tetapi Allah selalu memberikan kepada kita. Satu contoh yang paling penting dalam kehidupan kita ini, misalnya kita ini bisa hidup karena kita bisa bernapas. Pernah enggak kita ini minta, ya Allah kasih saya napas setiap hari, setiap saat? Kita tidak pernah minta, Pak. Kita tidak pernah minta ini agar selalu diberikan napas, tetapi Allah tetap kasih itu. Ini karena besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Inilah yang harus kita renungi ini. Kita renungkan terus. Ya Allah, kita tidak pernah minta, tetapi Allah tetap kasih. Padahal nafas ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa nafas kita sudah tidak bisa hidup lagi. Ya, ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan di dunia ini. Dengan fasilitas yang Allah berikan itu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lebih mudah. Coba bayangkan Pak, seandainya Allah ya tidak mentakdirkan adanya kendaraan, bagaimana bisa kita beraktivitas dengan mudah? Seandainya Allah tidak memberikan pengetahuan kepada manusia untuk memikirkan kalau kita mau pergi jauh, kita harus buat begini. Seandainya Allah tidak berikan pemikiran kepada manusia, tapi ternyata Allah tidak seperti itu. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah berikan pengetahuan kepada manusia sehingga bisa berpikir, lalu bisa membuat kendaraan
yang bisa kita pakai untuk beraktivitas yang tadinya mungkin kalau kita tidak pakai kendaraan bisa menempuh 1 jam, tapi kalau kita pakai kendaraan mungkin hanya 5-10 menit saja. Sekali lagi, semua ini harus kita bawa. Ini semuanya adalah rahmatnya Allah, sehingga kita tambah cinta kepada Allah. Itu kalau di alam. Demikian pula juga dalam tubuh kita ini. Subhanallah, kalau kita memikirkan betapa besarnya rahmat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah yang Allah berikan dalam tubuh kita ini. Misalnya Allah ciptakan di hidung kita ini ada rambut atau ada bulu. Ternyata itu fungsinya untuk memfilter udara yang boleh jadi itu adalah udara yang kotor. Tapi karena Allah ciptakan filter di sini, maka kita bisa terbebas dari penyakit. Coba renungkan, Pak, seandainya Allah tidak ciptakan itu, mungkin hari-hari, mungkin kita tidak pernah berhenti sakit. Tapi alhamdulillah di sini ada bulu hidung di sini. Itulah yang memfilter setiap udara yang masuk itu. Coba mari renungkan, Pak. Jadi kita ini diminta untuk merenungkan semua itu. Yang jelas semuanya kita kembalikan, semuanya itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga kita di mulut ini. Ya. Ada gigi yang bisa mendeteksi ketika kita makan, oh ini sesuatu, ini bukan makanan, ini batu ini. Coba kita pikirkan sampai di situ, Pak. Semuanya itu Allah buat ini, Allah bikin semua ini. Ini untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Itu karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Mata juga. Kenapa ada alis? Kenapa ada bulu mata? Ini juga sebagai untuk memfilter itu. Hal-hal yang bisa merusak mata itu. Semuanya Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita ini. Nah, kata ulama, inilah semua alat-alat untuk bisa kita jadikan kita semakin cinta kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah masuk, Pak. Kalau kita sudah masuk organ tubuh paling dalam itu, Allah ciptakan ginjal. Untuk apa, Pak? Untuk menyaring racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita ini, apalagi sekarang zaman now ini, hampir semua makanan, minuman yang kita makan itu racun. Mana contohnya? Kita makan ada zat pewarna. Itu racun, Pak, sebenarnya racun itu. Kita makan ada zat pengawet. Itu juga racun, itu bisa membahayakan, Pak. Kalau ada zat perasa, ini semuanya adalah racun itu. Bahkan ada makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada pestisidanya. Bisa jadi, Pak, sayur-sayur yang kita makan itu, kalau seadanya saja kita cuci dengan air tok saja, itu pasti ada pestisidanya itu. Itu semuanya jadi racun. Nah, subhanallah, kita tidak perlu khawatir itu. Allah menciptakan satu alat yang canggih dalam tubuh kita, namanya ginjal.
Itulah yang memfilter semua, yang menyaring semua racun-racun itu, sehingga darah kita itu akan selamat dari racun itu, sehingga kita tetap sehat. Makanya kalau seseorang sudah ginjalnya rusak, maka itu harus cuci darah terus. Karena darah lagi sudah tidak, sudah kotor, Pak. Kenapa? Saringannya rusak. Saringannya rusak. Ini siapa yang ciptakan ini? Allah. Itu karena rahmatnya Allah. Nah, oleh karena itu, jadi di sini ditegaskan oleh ulama kita, oleh guru kita, dengan merenungi semua itu, insya Allah semuanya akan bisa mendatangkan kecintaan kita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa lebih mendalam lagi cinta kita, sehingga semua yang ada di sekitar kita itu tidak apa-apanya cinta kita dibanding cinta kita kepada Allah. Jadi dengan mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dengan meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan lebih mencintai Allah daripada orang tua kita. Dengan meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita lebih mencintai Allah daripada istri dan anak-anak kita. Dengan meyakini dan mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim, kita lebih mencintai Allah daripada seluruh harta kita. Itu efeknya Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah itu. Dalam surah At-Taubah itu ada ayat panjang, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratikum, dan seterusnya. Itu ada 8 Allah sebutkan itu. Ya, katakanlah jika sekiranya bapakmu, anakmu, istrimu, saudaramu, keluargamu, hartamu, tempat tinggalmu, ada 8. Engkau lebih cintai semua itu daripada Allah, fatarabbasu, maka tunggu. Jadi Allah mengancam itu ketika kita lebih mencintai sesuatu daripada Allah. Nah, supaya kita selamat dari ancaman Allah, maka mari Pak, pelan-pelan kita renungkan Ar-Rahman Ar-Rahim sambil kita yakinkan dalam diri kita itu. Itu efek dahsyat yang pertama yang bisa kita dapatkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, ya, ubudiyatur raja'i wa ta'alluqi bi rahmatillahi ta'ala wa adamil ya'si minha. Orang-orang yang meyakini dan mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak pernah ada kata putus asa. Jadi seseorang yang betul-betul sudah yakin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah yakin, sudah bulat hatinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada kata putus asa. Tidak ada putus asa dalam kamus hidupnya, tidak ada kata putus asa itu, tidak ada. Tidak ada kata putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebabnya orang putus asa? Pertama, biasanya seseorang itu karena putus asa karena sudah banyak sekali dosa yang ia lakukan. Ada Pak begitu? Karena mungkin pokoknya dia sudah ada dalam lumpur kemaksiatan, sehingga dia sangka, aduh saya sudah pasrah ini dengan. Itu namanya putus asa. Itu namanya putus asa. Padahal kalau kita baca hadis-hadis, misalnya ada hadis yang mengatakan begini dalam hadis qudsi,
Ya maknanya disebutkan oleh Nabi, sekiranya hambaku dosa-dosanya itu sepenuh langit dan bumi ini. Bagaimana coba kita bayangkan kalau seandainya dosa-dosanya hambaku sepenuh langit dan bumi ini. Tapi kalau dia datang kepadaku meminta ampun, maka saya ampuni segala dosa-dosanya. Itu karena apa? Karena rahmat Allah. Betapapun banyak dosa kita, jadi kita tidak perlu putus asa. Jadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, berarti dia belum memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi yang membuat seseorang itu putus asa? Biasanya karena ujian bertubi-tubi datang. Biasanya apa? Sedikit-sedikit ujian lagi, sedikit-sedikit musibah lagi, apalagi pokoknya sedikit-sedikit, akhirnya dia putus asa. Ya, misalnya sakit misalnya. Ya, biasanya kan ada kasihan juga, sudah bertahun-tahun sakit itu, sudah bertahun-tahun sakit, tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Biasanya di situ muncul keputusasaan. Bahkan dia bilang, lebih saya mati sudah begini. Jadi kalau dia sudah bicara begitu, itu kata-kata putus asa itu. Ya Allah, kenapa kau tidak ambil nyawa? Ambil sudah ya Allah, saya sudah bosan begini. Kan ada kan begitu. Ya, ini dilarang Pak. Minta mati begini itu dilarang oleh agama. Tapi ada minta mati yang boleh. Ada Pak. Tapi kalau begini redaksinya ini salah. Tapi ada doa Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita, minta mati tapi itu diajarkan Nabi. Artinya kalau Nabi yang ajarkan itu tidak bertentangan dengan agama. Ya. Bagaimana doanya? Ya, dan ini juga insya Allah kita terhindar dari keputusasaan. Ini bukan bagian dari bentuk putus asa. Doanya begini. Ya Allah, apabila kehidupanku ini lebih baik, ya, jika kehidupanku ini lebih baik, ya, maka hidupkanlah saya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Allahumma in kana hayati khairan li, ya, fa ahyini. Apabila kehidupanku ini masih lebih baik, maka berikanlah kehidupan kepada saya. Tapi sebaliknya, ya Allah, jika kematianku lebih baik daripada diriku, ya, maka matikanlah saya. Ini bukan permintaan minta mati yang putus asa, bukan. Kalau kematian baginya lebih baik, minta ya Allah, ambillah ya Allah. Kalau memang itu lebih baik. Tapi kalau kehidupan masih lebih baik, panjangkan umurku ya Allah. Nah, ini kan biasanya orang-orang sakit yang ucapkan ini. Ya. Jadi, tapi insya Allah dengan mengimani, meyakini dan merenungkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak ada kamus putus asa dalam kehidupan kita. Tidak ada kamus itu. Semuanya optimis kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin sesuai dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ada ditimpa kesusahan, tidak mungkin susah terus. Tidak mungkin Pak susah terus. Kalau ada orang bersedih, tidak mungkin sedih terus. Tidak. Pasti ada gembiranya. Kalau ada orang sakit, tidak mungkin sakit terus. Itu yang harus kita yakini. Ya. Itu yang kedua, efek dahsyatnya itu. Ada lagi contoh lain. Biasa yang membuat seseorang itu putus asa, biasanya kalau orang tua punya anak tapi sulit diatur. Biasa juga ada, saya sudah capek urus itu sepunya anak itu. Saya sudah capek urus. Ini kan kata-kata putus asa ini. Pak Ustaz setiap subuh saya sudah capek sudah. Padahal dalam mendidik anak tidak ada kata capek. Tidak ada kata capek. Kalau anak kita di luar jalur, kita terus berusaha untuk kembalikan ke jalur yang benar. Kalau ini mampu kita lakukan, Pak. Kalau kita sebagai orang tua terus mengarahkan anak kita keluar jalur, kita masukkan lagi. Keluar jalur, masukkan lagi. Tapi pada akhirnya kita sudah berusaha masukkan itu, masuk dalam jalur yang benar. Tapi pada akhirnya dia juga tetap keluar. Nah, bagaimana nanti Pak tanggung jawabnya sebagai orang tua? Padahal di dalam Al-Quran Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anakmu suatu saat akan menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah. Jadi anak Pak itu nanti anak jadi musuh orang tuanya dunia dan akhirat. Jadi musuh Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dijelaskan juga oleh ulama bahwa ketika ada seorang anak yang tidak beriman, nanti di akhirat orang tuanya akan dituntut itu. Nah, termasuk diceritakan oleh ulama, salah satu bentuk permusuhan anak dengan orang tua di akhirat, ketika misalnya ada orang tua, ini ceritanya sudah diputuskan ini semuanya, ahli surga, ahli neraka. Jadi ada seorang tua sudah dapat SK masuk surga karena selama hidupnya ahli ibadah. Tapi di sisi lain ada juga ini dapat SK masuk neraka. Nah, ketika orang tua ini akan masuk surga, tiba-tiba yang satu ini protes, ya Allah tunggu dulu, saya ini sudah dapat SK masuk neraka dan saya terima, saya akui. Tetapi ya Allah, saya dengan SK ini karena selama hidup di dunia saya jauh dari Engkau, saya tidak pernah ibadah. Waktu sholat datang saya tidak pernah sholat. Ramadan puasa saya tidak pernah puasa. Saya tidak tahu mengaji. Tapi ini karena orang tua saya tidak pernah memperdulikan saya. Gara-gara orang tua cuek dengan anaknya, egois dengan anaknya, tidak memperdulikan pendidikan agama anaknya. Hati-hati Pak, hati-hati kita. Dia nanti akan menyeret kita jadi musuh. Dia akan seret kita sama-sama ke neraka. Makanya ada rumus yang disampaikan oleh ulama. Berdasarkan ini, orang tua salat
anak tidak sholat, dua-duanya masuk neraka. Jadi biar kita Pak rajin sholat, tapi kalau anak tidak sholat, anak bajingan, hati-hati, kita diseret Pak. Kecuali tadi saya katakan, kita sudah berusaha Pak, kita tidak putus asa mendidik anak. Ketika anak keluar jalur, kita arahkan lagi sampai kemampuan kita, tapi tiba-tiba dia tetap keluar jalur. Nah, kalau orang tua model seperti ini, insya Allah tetap dia selamat, tidak masuk dalam rumus ini, tidak masuk. Ya, sama halnya Nabi Nuh kan istrinya, anaknya kafir, tidak beriman Pak. Sampai ada kekhawatiran Nabi Nuh, ya Allah, bagaimana? Saya ini istri dan anak saya tidak beriman, bagaimana nasib saya? Lalu Allah hibur Nabi Nuh dengan mengatakan, innahu laisa min ahlika. Ketahuilah, sesungguhnya itu bukan lagi keluargamu. Jadi nanti di akhirat putus hubungan. Di dunia tetap dia keluarga, ayah atau suami istri, ayah anak. Tapi di akhirat Allah putus. Kenapa? Nabi Nuh sudah berusaha mengajaknya untuk beriman. Yang penting sudah berusaha. Beda kalau membiarkan. Nah, inilah tadi diceritakan. Membiarkan anaknya tidak beribadah. Hati-hati kita sebagai orang tua. Orang tua sholat, anak tidak sholat, dua-duanya masuk neraka. Tapi sebaliknya, anak sholat, orang tua tidak sholat, anak masuk surga, orang tua masuk neraka. Ya, tidak ada tanggung jawab anak. Ditambah lagi kaidah berikutnya. Suami sholat, istri tidak sholat, dua-duanya masuk neraka. Ya, bisa jadi gara-gara istri kita, makanya disebutkan tadi Pak, inna min azwajikum, dua ini, sesungguhnya istri dan anakmu bisa jadi musuh. Makanya dua rumus ini muncul. Jadi kita sholat, suami sholat, istri tidak sholat, dua-duanya masuk neraka. Tapi sebaliknya, istri soleha, istri sholat, tapi suami bajingan, istrinya masuk surga, suami masuk neraka. Aman Pak. Jadi kalau istri soleha sholat, aman, tidak ada tanggung jawab. Ya, jadi jangan putus asa Pak. Dengan tidak berputus asa dalam mendidik anak, kalaupun anak kita ujung-ujungnya memang tidak soleh, bajingan, itu sudah lepas tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah berusaha. Apalagi biasa yang membuat yang membuat kita putus asa. Ya, biasanya banyak ujian berupa fitnah-fitnah dari orang-orang dari orang sekitar kita. Semuanya nih, ya, jangan kita putus asa itu. Ya, kita harus yakin setiap fitnah-fitnahan, setiap fitnah, setiap ghibah, setiap kezaliman yang orang perbuat sama kita, di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan kebaikan Pak. Ya, itu kan ada hadisnya kan. Ya, Nabi bertanya kepada sahabat, ya, manil muflis, siapa itu orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, orang bangkrut itu adalah orang yang banyak duitnya lalu habis. Ya, kata Nabi itu bangkrut dunia. Tapi ini yang saya maksud bangkrut akhirat. Siapa itu? Ya, kata Nabi, yaitu orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan pahala salatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya, datang dengan pahala baca Qur'annya, datang dengan pahala kebaikan-kebaikannya. Tetapi di sisi yang lain datang satu persatu mengadu kepada Allah, ya Allah, saya pernah difitnah. Maka apa kata Allah? Pahala salatmu kasih dia. Pahala salat kita diambil Pak sama orang yang pernah kita fitnah. Datang lagi, ya Allah, saya pernah digibai, selalu dibicara kejelekanku itu. Pahala puasanya kasih. Datang lagi, ya Allah, saya pernah ditipu.
kasih pahala zakat sampai habis pahalanya Pak ini. Masih banyak yang antri. Ya ternyata ini lancar ibadah, lancar juga maksiat ini. Sampai habis Pak, habis pasti banyak antri. Terus bagaimana nih? Tidak ada. Saya sudah habis, saya punya pahala, sudah cukup. Tidak, tetap kita tuntut keadilan. Jadi tidak ada istilah maaf lagi di akhir, tidak ada itu. Tidak ada. Pokoknya ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Terus bagaimana solusinya? Kalau begitu kau punya dosa, kasih dia. Mau bayar tidak ada bayarannya. Kau punya dosa. Jadi enak Pak. Makanya sering saya sampaikan orang-orang yang mungkin sering terzalimi, sering difitnah, sering digibahi, kita tenang-tenang saja. Itu tabungan akhirat itu. Tabungan akhirat Pak. Ya, jadi artinya kita butuh kesabaran juga menghadapi itu. Ya, jangan kita ketika dia fitnah kita cari-cari, kita fitnah juga. Itu satu sama. Tidak ada keuntungan, justru kita dosa-dosa saja. Mendingan ya kita terima saja. Ya. Fakta yang berbicara saja. Kalau dia fitnah kita, orang apakah betul itu? Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan putus dari rahmat Allah, karena semuanya itu adalah kebaikan untuk kita ketika kita difitnah, dizalimi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini efek dahsyatnya ini ketika kita mampu merenungkan, mampu meyakini, mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim, ittisaful abdi birrahmah. Maka hendaknya kita dengan berusaha memiliki sifat kasih sayang dan berusaha menyayangi dan mengasihi orang lain. Jadi kalau kita betul-betul yakin, beriman dan memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang penyayang dan menerapkan penyayang kita kepada orang lain. Orang yang yakin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti dia sayang sama orang tuanya. Lebih sayang sama orang tuanya. Sebelum memahami Ar-Rahman Ar-Rahim mungkin sayang, tapi setelah dia belajar Ar-Rahman Ar-Rahim lebih sayang lagi. Setelah belajar Ar-Rahman Ar-Rahim lebih sayang sama istrinya. Istrinya mampu merasakan kasih sayang dari suaminya itu. Anak-anak juga merasakan kasih sayang lebih dari bapaknya. Ya, jadi kita berusaha meneladani sifatnya Allah, itu maksudnya. Allah Maha Penyayang, kita juga berusaha menjadi orang penyayang. Kemudian yang terakhir, ketika kita mampu meyakini, memahami, mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan terus berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah lebih banyak lagi. Ya. Bagaimana caranya? Banyak hadis Pak, banyak hadis itu. Banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itu banyak amalan-amalan yang Nabi ajarkan. Ketika itu dilakukan, maka Allah rahmati kita. Ya, misalnya dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullahi rasul la'allakum turhamun. Dirikan salat, tunaikan zakat, taati Allah, taati Rasul, semoga engkau mendapatkan rahmat, dijamin mendapatkan rahmat Allah. Ada juga dalam ayat yang lain disebutkan, ini yang sering dibaca. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkanlah. Wa ansitu la'allakum, dan diamlah
kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini maksud. Kita akan terus mengejar itu. Bagaimana rahmat itu akan terus datang kepada kita dengan melaksanakan amalan-amalan. Termasuk juga amalan, Pak, yang terakhir dalam hadis dikatakan, siapa yang sebelum tidur, dia wudu, maka insya Allah tidurnya itu akan ditemani oleh malaikat. Sampai dia bangun. Dan ketika bangun, malaikat mendoakan dia. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampuni dosanya dan berikan rahmat kepadanya. Hanya modal wudhu, Pak, sebelum tidur. Dosa diampuni, dikasih lagi rahmat oleh Allah. Banyak, Pak, banyak amalan-amalan itu. Termasuk kita, orang yang rajin ke masjid itu selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Maka beruntunglah kita, Pak. Beruntung sekali kita ini yang cinta dengan masjid. Karena rahmat Allah akan terus tercurahkan kepada kita semuanya. Sehingga insya Allah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah ini kita bisa istiqomah di jalannya. Dan insya Allah kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah kajian kita pada malam ini terkait dengan efek dahsyat yang bisa kita peroleh ketika kita mampu mengimani, meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi tafsir, membaca hadis-hadisnya lagi terkait dengan fadilah Bismillah itu. Jadi secara umum tafsir perkata ini kita sudah jelaskan. Nah, sekarang secara umum nanti kita akan jelaskan hadis-hadis fadilah Bismillah itu. Fadilahnya lagi kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.